Ini geng, ini yang membuat pergaduhan antara Indonesia dan Malaysia. Seorang pelancong dari Indonesia ke Malaysia itu sepatutnya menghargai bahasa yang sudah diterapkan di Malaysia. Yang membuat saya pelik ini geng, kenapa dia orang ini menertawakan bahasa yang ada di Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada salah satu traveling ataupun pelancong dari Indonesia ke Malaysia. Niatnya dia orang itu mau menikmati keindahan ataupun wisata-wisata yang ada di Malaysia. Tentunya dia orang itu memakai bahasa Indonesia waktu dia lahir sampai sekarang ya. Dia orang kayaknya belum pernah pergi ke Malaysia. Nah, setelah sampai di Malaysia, dia orang itu shock, geng. Shock dengan bahasa Malaysia. Ya, bahasa Malaysia dan Indonesia itu serupa tapi tak sama. Nah, yang membuat saya pelik lagi itu geng, sesampai di sana dia orang itu bukannya mempelajari ataupun menghargai bahasa Malaysia. Yang membuat saya kagum pelik-peliknya lagi itu geng, dia orang itu menertawakan bahasa Malaysia itu hanya untuk gurau atau memang benar-benar serius. Nah, daripada penasaran geng, langsung kita tengok saja videonya. Gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi, dituntut gato, balai ketibaan, anjay ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca. Kalau ini menurut saya itu memang dia itu benar-benar shock itu geng, karena dia tadi sudah cakap sendiri pertama kali ke Malaysia dengan ada beberapa ayat ataupun kalimat yang sama di Indonesia dan juga di Malaysia, tapi artinya itu beda. Jadi seolah-olah dia itu menertawakan atau bisa dikatakan tadi itu ngakak gitu ya. Jadi kalau masalah penghinaan, menurut saya ini bukan penghinaan geng, ini karena shock meluahkan dari isi hatinya, itu menurut saya geng. Sekarang kita tengok tanggapan dari pemuda Malaysia sendiri, tanggapan dari warga Malaysia sendiri. Warga Malaysia itu menanggapinya dengan positif ataupun negatif. Nah, daripada penasaran, langsung kita tengok saja videonya. Saudara, baru ni ada tiktokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia, tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Quran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan, seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam kutipan ketiga, kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kayaknya pemuda Malaysia itu benar-benar memahami bahasa antar negara geng, sebab dia orang juga tahu Sumpah Pemuda Indonesia yang maknanya dia itu bukan hanya tengok ataupun mendengar perbedaan bahasa. Dia orang itu macam mempelajari bahasa sama lain. Nah, ini yang harus kita contoh geng. Jadi kita ini lebih berpikirnya itu positif lagi geng, karena di zaman-zaman saat ini tidak ada lagi alasan kita ini tidak tahu, yang ada kita tak mau. Seperti contoh kata-kata ketiban, nah itu kita cari di Google, itu pun ada artinya apa. Sepatutnya menurut saya ya,
TikToker Indonesia yang pergi ke Malaysia yang pelik dengan bahasa ataupun perbedaan bahasa antara Indonesia dan Malaysia tadi, itu harusnya mencari tahu. Dulu di Google pun ada, di handset, di transit pun juga ada. Kalau tak langsung saja tanya orang yang sebelahnya atau di sekitar situ lah ya. Di situ pastinya ada yang paham dengan bahasa Indonesia, sepatutnya macam itu. Ini menurut saya saja, geng ya. Kalau kalian mempunyai pandangan yang berbeda tidak masalah. Saya hanya mengajak korang untuk lebih berpikiran yang positif dan lebih belajar antara perbedaan-perbedaan antar negara, apalagi Indonesia dan Malaysia ini memang serupa tapi tak sama. Nah, di video selanjutnya kita tengok seorang ulama, geng, ulama sekaligus profesor. Dia orang atau beliau juga membahas tentang bahasa. Sebenarnya bahasa itu, karena bahasa Melayu, geng, Indonesia dan Malaysia itu memang hampir sama. Sebenarnya sejarahnya itu keluarnya itu duluan mana, duluan Indonesia atau Malaysia. Nah, daripada nanti kalau saya yang cakap kurang paham ataupun karena otak saya tak seberapa jauh dengan sejarah-sejarah itu, alangkah baiknya kita tengok saja dan pahami video yang berikutnya ini. Dan video ini juga disedit oleh warga Indonesia, geng. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Pilih mana, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Nah, ini dijelaskan, geng. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng gue Asep kembali. Beberapa hari ini ramai di media sosial, bahkan juga di media mainstream seperti televisi dan juga media online. Apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang lebih pantas digunakan sebagai bahasa resmi di ASEAN? Pernyataan pertama itu keluar dari Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, yang menyampaikan keinginannya terkait bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antar kedua negara saat lawatan Perdana Menteri Malaysia tersebut ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dato' Sri Yaakob ini juga berkeinginan gitu ya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, bahasa resmi pergaulan di ASEAN. Nah, tentu ini mengundang perdebatan ya, terutama bagi kalangan kita teman-teman di Indonesia. Sementara itu, Mendikbudristekdikti Nadiem Anwar Makarim menolak usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut. Gitu. Alasannya karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak ya untuk dikedepankan gitu dengan mempertimbangkan secara historis, hukum dan linguistik. Ya, oleh karena itu usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut perlu dikaji atau dibahas lebih lanjut di tataran regional. Nah, kalau saya suruh milih, jelas ya, saya seperti yang Mas Menteri bilang, saya mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Nasionalisme saya mendidih. Dalam catatan sejarah bangsa kita, memang bahasa Indonesia pertama kali muncul dan secara resmi ya, gitu, dan diperkenalkan kepada dunia ya, internasional, kepada seluruh Hindia Belanda saat para pemuda Bumi Putra ya, menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua ya, yang menghasilkan Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda saat itu mereka berkomitmen menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka saat itulah bahasa Indonesia pertama kali dimunculkan ke dunia, diperkenalkan dan disepakati sebagai bahasa persatuan antar bangsa yang ada di Hindia Belanda, gitu ya. Nah, jika ditelusuri lebih mendalam, saya kira memang posisi letak kepulauan Indonesia ya, atau kepulauan Nusantara masa itu yang saat ini sebagian besar wilayahnya menjadi wilayah Indonesia, sebenarnya merupakan jalur perdagangan rempah dunia. Maka pulau-pulau yang ada di Nusantara saat itu banyak disenggahi berbagai bangsa,
baik dari benua Eropa, ya, dari benua Asia, dan saya kira yang lebih tua dari itu, bahkan kurang lebih sejak 70.000 tahun yang lalu, adalah bangsa-bangsa yang ada di Afrika. Nah, saya kira kita juga perlu jujur mengakui bahwa memang bahasa Melayu pernah menjadi bahasa pengantar atau lingua franca di berbagai pelabuhan di Sumatera dan Jawa sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun silam. Nah, oleh sebab itu kita juga bisa melihat dalam berbagai peninggalan-peninggalan tertua bangsa kita, terutama di Pulau Sumatera dan Jawa, yang tercatat dalam batu prasasti, juga banyak menggunakan Sangsekerta, bahasa Melayu kuno, ya, bahasa Jawa kuno, bahasa Tionghoa, bahasa Belanda, dan bahasa yang lainnya. Menurut Benedict Anderson, sejarawan Amerika, bangsa Indonesia adalah suatu cita-cita, ya, seperti yang disampaikan oleh para pemuda di tahun 1928, mereka menyampaikan bahwa Indonesia adalah mimpi besar, Indonesia adalah mimpi bersama. Jadi suatu cita-cita, suatu mimpi bersama. Maka anak-anak muda bangsa kita kemudian menciptakan pertama kali istilah bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu sejak tahun 1928 itu. Jadi benar ya, menurut Prof. Abdul Muati, seperti yang teman-teman tonton tadi dalam video pertama, bahwa bahasa Indonesia sebenarnya berisi sebagian kecilnya adalah bahasa Melayu, gitu ya, yang digunakan oleh teman-teman di bagian barat Indonesia. Walaupun tentu bangsa Aceh, ya, dan bangsa yang lainnya tidak akan mengakui, ya, karena mereka tidak memiliki bahasa Melayu, mereka punya bahasanya sendiri. Bangsa-bangsa seperti bangsa Jawa, bangsa Sunda, dan bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia, terutama di bagian timur, itu menggunakan bahasanya masing-masing. Maka menurut Prof. Abdul Muati, bahasa Indonesia berisi sebagian kecil bahasa Melayu, sisanya, ya, sebagian besar adalah bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Bayangkan teman-teman, dari 1334 etnis dan subetnis, kita memiliki 650 bahasa daerah, ya. Maka bahasa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai bahasa-bahasa yang ada di Nusantara, termasuk Melayu, ya, dan berbagai bahasa yang dari berbagai bangsa yang ada seperti Prancis, ya, Inggris, Spanyol, Portugis, Tionghoa, Arab, dan lain-lain. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, saat ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Nah, oleh karenanya kita perlu berbangga hati, ya. Bahkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan di 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan, ya, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh teman-teman para pegiat bahasa asing, pemerintah, dan juga bahkan lembaga-lembaga lain di seluruh dunia. Jadi itu salah satu juga kebanggaan kita. Nah, selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan teman-teman di banyak kampus di seluruh dunia, terutama di Eropa, di Amerika Serikat, dan juga di Australia. Menjadi mata kuliah yang penting, ya, di perguruan tinggi terkemuka itu, termasuk juga beberapa perguruan tinggi di Asia. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia itu, maka sepantasnya lah bahasa kita duduk di posisi terdepan, ya, dengan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Penjelasannya cukup jelas, geng, ya. Kalian sudah paham sendiri kan apa yang diucapkan, dan kalau kalian setuju atau tak setuju itu tergantung ataupun terserah hak kalian masing-masing, karena setiap orang itu pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi, geng, ya, kalau menurut saya pribadi, yang penting kita ini boleh menghargai antar bangsa ataupun berbahasa yang berbeda-beda. Karena saya ini hidup di Indonesia saja, Indonesia itu mempunyai bahasa daerah yang banyak, dan kita tak boleh mengecam, tak boleh menghina. Apabila saya ini kan orang Jawa, pergi ke Sunda, ke Lombok, jadi harus menghargai. Apabila saya tak boleh berbahasa yang lain, harusnya belajar. Seperti apa yang dikatakan oleh TikToker Indonesia tadi, yang dikecam oleh pemuda Malaysia itu, geng. Sepatutnya kita ini yang mau pergi ke Malaysia memakai bahasa Melayu misalnya pun tak boleh
pakai bahasa Melayu, ya setidaknya kita ini boleh menghargai lah ya. Kita ini tanya-tanya, apa gunanya mulut kalau tak kita gunakan yang baik-baik? Apa kita mempunyai pikiran kalau kita tak pakai dengan hal-hal yang positif gitu, geng. Jadi agar kita ini hidupnya lebih selesa, hidup tenang, dimana-manapun kita hidup, dimana-manapun kita jalan, agar boleh dihargai orang lain gitu, tidak menimbulkan kegaduhan antara sama lain. Itulah menurut saya, geng. Kalau menurut kalian itu bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Perbedaan itu bukan masalah, bukan problem, tapi kita harus boleh saling menghargai. Itulah saran saya, geng. Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.